adik-adik, selamat pagi siswa kelas 9. Selamat berjumpa di tahun ajaran baru di mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Karena kondisi pandemi, kita harus belajar secara online, tapi Ibu harapkan semangat kalian tidak mudah karena ada banyak cara untuk kita belajar. Untuk itu, sebelum memulai pelajaran kita, ingat jangan lupa berdoa ya. Baik, tema hari ini di pertemuan pertama ini adalah Allah sumber keselamatan sejati. Dan tema ini ada 4 pokok bahasan yang harus kita bahas. Yang pertama, poin yang pertama, sumber-sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, Allah sumber keselamatan sejati. Yang ketiga, Yesus Kristus wujud keselamatan Allah yang paling agung. Yang keempat, doa syukur. Baik, kita bahas dari poin yang pertama. Sumber-sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan berbagai banyak sumber tentang keselamatan dalam masyarakat. Ibu kasih contoh yang pertama, dan sumber itu diyakini sampai sekarang masih ada. Yang pertama itu benda-benda pusaka atau kata-kata mantra yang dianggap memiliki kekuatan gaib, diyakini sebagai sumber keselamatan. Benda-benda itu disimpan di tempat yang khusus, diberi sesajian, dikasih minyak dikasih kemenyan, bahkan kemana-mana pun selalu dibawa, karena mereka meyakini itu sebagai sumber keselamatan. Yang kedua, barang-barang duniawi, harta kekayaan duniawi. Orang-orang, ada banyak orang dalam kehidupan kita jumpai sehari-hari, mereka mendewakan harta kekayaan duniawi sebagai jaminan keselamatan. Seperti
rumah mewah, mobil banyak, emas berlian, semua harta duniawi dia yakini sebagai penjamin keselamatan. Orang-orang seperti itu, mereka punya pemikiran, pekerjaan mereka hanya selalu mengumpulkan harta kekayaan dunia saja. Karena mereka meyakini itu sebagai sumber keselamatan. Jadi kadang ada hari yang sebenarnya libur, beristirahat, Tuhan kasih satu hari untuk kita ke gereja, hanya tidak sampai sejam, pun mereka tetap bekerja. Karena mereka itu materialisme yang menginginkan harta-harta duniawi itu, meyakini sebagai sumber keselamatan bagi mereka. Yang ketiga, dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terkhusus pada kesehatan dan kedokteran, di mana dokter itu dia bisa memperpanjang hidup manusia dengan menekan angka kematian dengan berbagai alat medisnya yang lengkap, dan mereka meyakini itu sebagai sumber keselamatan bagi mereka. Jadi ingat, poin pertama, sumber-sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat, pandangan masyarakat itu yang tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa benda-benda pusaka, kata-kata gaib, mantra yang diyakini memiliki kekuatan gaib yang sampai mereka simpan di tempat khusus, diberi sesajian, bakar dengan kemenyan, bahkan mereka bawa kemana-mana, mereka meyakini sebagai keselamatan. Yang kedua itu barang-barang duniawi, harta berupa mobil, rumah, uang, emas, berlian, diyakini itu sebagai jaminan keselamatan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dari segi bagian bidang kesehatan dan kedokteran, alat-alatnya lengkap semua, dan dokter bisa memperpanjang hidup seseorang dan bisa menekan angka kematian. Nah, itu sumber-sumber keselamatan yang ada di dalam masyarakat yang sampai hari ini masih diyakini. Baik, kita masuk pada poin yang kedua, Allah sumber keselamatan sejati. Allah menyelamatkan manusia itu dari dulu. Kasih Allah itu dari dulu. Kasih Allah dari perjanjian lama, ketika manusia jatuh dalam dosa, terkhusus pada kisah Abraham. Kasih Allah dari pertama manusia, ketika dia menciptakan manusia, sebelum dia menciptakan manusia, dia menyediakan segala sesuatu untuk manusia agar manusia itu selamat. Berlanjut pada ke Abraham, di mana Allah menyuruh Abraham pindah ke negeri baru untuk memulai kehidupan baru di tanah Kanaan. Setelah itu dia memberi Abraham dan Sarah seorang anak laki-laki di masa tua mereka yang yakni Ishak, agar bisa meneruskan generasi bangsa Israel. Kasih Allah itu tidak sampai di situ, di mana Allah dia tidak mau bangsa Israel itu mati kelaparan karena bencana kelaparan. Dia mengutus Yusuf dengan tindakan Yusuf itu. Tidak sampai di situ saja, dia tidak mau bangsa Israel tertindas oleh bangsa Mesir. Dia mengutus Musa. Jadi kasih Allah itu tidak saja, kasih Allah itu dari dulu, dari awal penciptaan, di mana dia menyiapkan segala sesuatu, merancang untuk manusia sebelum dia menciptakan manusia. Setelah itu dia menyuruh Abraham pindah ke tanah terjanji, tanah Kanaan, memberikan keturunan Abraham dan Sarah di masa tua mereka.
menolong bangsa Israel dari bencana kelaparan melalui tindakan melalui tindakan Yusuf. Dan dia tidak mau bangsa Israel tertindas, dia menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tindakan Allah itu begitu banyak, tidak hanya itu saja. Sekarang ibu mau tanya, tindakan Allah atau kasih Allah untuk diri kamu itu apa saja kasih Allah? Baik, kasih Allah untuk dirimu, jangan terlalu pikir jauh-jauh. Kasih Allah itu melalui diri yang pertama, orang tua. Orang tua, dia membesarkan Anda dari kecil sampai besar, mendidik, memenuhi kebutuhan engkau sehari-hari, mengarahkan, membimbing, menghantar engkau kepada kehidupan yang baik. Ketika engkau salah, dia tegur, dia tuntun, dia mengarahkan bahwa itu salah. Itulah kasih Allah dalam diri orang tua. Yang kedua, kasih Allah dalam diri para pendidik, Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal engkau untuk kehidupan ke depannya. Kasih Allah juga melalui diri sahabat-sahabatmu. Ketika engkau susah, ketika engkau membutuhkan teman untuk bercerita, teman-temanmu engkau selalu berbagi. Dan ketika pun engkau salah, selalu ditegur. Itu adalah kasih Allah yang melalui diri dari orang tua, dari guru, dari sahabat-sahabatmu, dan dari keluarga, orang sekitarmu, serta orang yang engkau jumpai. Itu tanda kasih Allah dalam dirimu. Baik, yang ketiga, Yesus Kristus, wujud keselamatan Allah yang paling agung, atau wujud kasih Allah yang paling agung. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dari kisah Kain dan Habel, kisah Kain dan Habel, dan kisah-kisah yang lainnya, itu karena kesombongan, karena keserakahan manusia, Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap menyayangi kita. Dia tidak mau kita jauh karena dosa. Untuk itu dia mengutus putranya ke dunia, yakni Yesus Kristus. Dalam Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga ia mengutus putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya boleh berhidup kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Karena kasihnya, Allah katakan, karena kasihnya sehingga ia mengutus putranya ke dunia agar manusia beroleh hidup kekal. Jadi kasih Allah itu sepanjang masa. Kasih Allah itu sepanjang masa. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau kasihmu kepada Allah sama seperti kasih Allah kepadamu? Sebagai tugas, susun doa syukur sebagai tanda syukur bahwa Allah mengasihi engkau. Dan doa syukurnya itu tentang Allah sumber keselamatan sejati ini ya. Jadi doa syukur bahwa tanda Allah itu mengasihi engkau. Baik, jadi materi kita hari ini bahwa Allah sumber keselamatan sejati, ada 4 poin yang kita bahas. Dari yang pertama, sumber keselamatan dalam masyarakat yang diyakini seperti Ibu jelaskan bahwa benda-benda pusaka, benda-benda gaib, kata-kata gaib,
diyakini sebagai sumber keselamatan. Mereka simpan di tempat yang bagus, bahkan dibawa kemana-mana, diyakini sebagai sumber keselamatan. Yang kedua, dari harta duniawi, kekayaan diyakini sebagai sumber keselamatan. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi pun diyakini sebagai sumber keselamatan. Intinya, dari 4 poin ini yang mau Ibu sampaikan, bahwa Allah itu sumber keselamatan sejati. Jadi tidak ada benda-benda pusaka atau kata-kata mantra seperti dalam kisah orang Athena. Mereka mempercayakan bahwa patung-patung itu sebagai sumber keselamatan, tapi sumber keselamatan yang ditekankan di sini adalah Allah sendiri. Dan sumber keselamatan itu, wujud dari kasih Allah yang paling agung itu, dia nyata dalam diri Yesus Kristus. Baik, ingat tugasnya, susun doa syukur mengenai Allah mengasihi dirimu. Ingat, doa syukurnya nanti hari Sabtu jam 5 dikumpul, ditulis, foto baru dikirim ke grup. Jam 5 Ibu ambil. Ibu lihat di grup jam 5. Setelah lewat dari jam itu, Ibu tidak ambil itu doanya lagi. Baik, materi kita sampai sini. Selanjutnya nanti Ibu juga akan kirim dalam bentuk Word. Jadi ketika di video ini kalian masih belum mengerti dengan tema dan dia punya pokok bahasan ini, bisa ditanyakan di grup. Terima kasih, salam sehat.